bersedih karenanya. Karena kota Mekkah dan kota Madinah ini merupakan dua kota yang sangat istimewa bagi kita sebagai seorang muslim. Kota yang dicintai oleh Allah, kota yang dicintai oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita juga mencintai dua kota ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu, maka kita juga berjuang dan berusaha untuk mencintainya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu, maka kita juga harus membenci sesuatu yang dibenci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kota Madinah adalah kota yang sangat istimewa, ya, dari sisi keutamaannya, kemudian ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidup di dalamnya. Ini membuat kita, subhanallah, hari ini terasa berat untuk meninggalkan kota ini. Namun, ya, di samping tentunya ada kesedihan karena kita akan meninggalkan kota Madinah, tentunya di sana juga ada kebahagiaan tatkala kita insya Allah akan kembali ke kampung halaman, akan kembali ke tanah air. Karena tempat tinggal asal seseorang, kampung halaman seorang, tanah air seseorang, ini merupakan sesuatu yang dicintai oleh seseorang secara fitrah. Karenanya tidak ada seorang pun yang lahir di satu tempat, hidup besar dewasa di tempat tersebut, kecuali ia pasti akan mencintai tempat tersebut. Sebagai seorang manusia, tentunya kita semua mencintai negeri kita. Kita senang untuk bisa kembali lagi ke kampung halaman, ke tanah air kita. Akan tapi di sisi lain kita juga sedih karena kita harus meninggalkan tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kota Madinah An-Nabawiyah. Namun sekali lagi para jamaah, kita senantiasa memperbanyak doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan, selalu memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kelapangan rezeki, sehingga kedatangan kita di kota Madinah ini bukanlah kedatangan yang terakhir. Akan tapi kita terus berdoa kepada Allah, semoga kedatangan kita ke kota Madinah diberikan oleh Allah SWT kemudahan pada keberangkatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita masih berada dalam perjalanan safar. Ya, kita masih berada dalam perjalanan safar. Karenanya selalu kita ingatkan ya bahwa doa kita di saat perjalanan safar seperti ini mustajab. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, atau 3 doa yang disampaikan atau dibacakan, dipanjatkan oleh seseorang, yang mana doa tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dakwatul musafir. Doa orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Ya, jadi tatkala kita melakukan perjalanan jauh, safar, maka apapun yang kita minta kepada Allah dari kebaikan dunia dan juga dari kebaikan akhirat, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang ibu atas anaknya. Karenanya doa orang tua, ya, ibu secara khusus, begitu juga dengan seorang ayah tatkala ia mendoakan ya keburukan misalnya kepada anaknya, maka ini doa mustajab. Ya, karenanya seorang orang tua harus bisa dan mampu menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Ya, selalu mendoakan kebaikan untuknya, selalu mendoakan keselamatan untuknya, dan jangan sampai keluar dari lisan kita sebagai orang tua mendoakan keburukan untuk anak kita. Kemudian doa yang ketiga yang akan dikabulkan oleh Allah adalah da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi. Tatkala seorang dizalimi ya oleh orang lain, maka tatkala ia mengangkat tangannya meminta kepada Allah, maka doanya mustajab. Ya, maka doanya mustajab. Allah tidak melihat kepada orang yang terzalimi ini banyak melakukan ketaatan atau tidak, orang baik atau tidak. Tapi tatkala ia terzalimi kemudian dia berdoa, maka doanya mustajab. Ya, karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, senantiasa perbanyak doa kepada Allah karena kita masih dalam perjalanan safar. Ya, mintalah kebaikan untuk diri kita, mintalah kebaikan untuk keluarga kita, mintalah kebaikan untuk masyarakat kita,
untuk negeri kita. Semoga Allah SWT senantiasa berikan untuk kita semua kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga kebaikan dalam kehidupan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ke Kuba. Insyaallah kita akan menuju bandara ya, dan bandara Al-Amir Muhammad di kota Madinah ini tidak terlalu jauh ya. Alhamdulillah kita tidak terbang dari Jeddah, karena kalau kita terbang dari Jeddah ini perjalanan memakan waktu 5 sampai 6 jam. Jadi biasanya kalau kita pulang dari Jeddah, dari Madinah ini biasanya itu mesti berangkat jam 8 ya. Kita mesti sudah berangkat meninggalkan kota Madinah. Ini alhamdulillah kita akan pulang dari Madinah, yakni dari bandara Al-Amir Muhammad bin Abdul Aziz, dan tidak terlalu jauh karenanya kita keluar dari hotel sebagaimana yang sudah disampaikan itu jam 2, karena memang itu adalah waktu check out di hotel ya. Dan insya Allah kita akan pertama kali menuju ke Kuba insya Allah ta'ala. Jadi sebagai bentuk harapan agar kita mendapatkan pahala besar sebelum kita meninggalkan kota Madinah, kita berkunjung ke Kuba untuk melaksanakan salat ya 2 rakaat atau salat sunnah mutlak atau salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu atau yang lainnya. Baru setelah itu insya Allah kita akan menuju bandara, dan kita usahakan insya Allah 4 jam ya sebelum boarding ya, sebelum boarding kita sudah sampai di bandara. Kurang lebih insya Allah kita di bandara jam 5 Ustaz ya. Hah? Sampai asar, habis sholat asar langsung, soalnya kalau Bandara kita bisa masuk, jadi nanti kita sampai asar. asar langsung balik. Oh gitu, sampai asar. Hah? Ini berapa? Sekarang masih asar tadi jam. Tapi kalau yang sudah sholat asar jam berapa maksudnya? Santai. Baik. Pokoknya habis sholat asar. Baik, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kita sampaikan ya. Jadi insya Allah di Kuba kita agak santai ya. Insya Allah di Kuba kita agak santai, karena sebagaimana aturan biasanya di bandara Madinah ataupun Jeddah, kalau seandainya kita terlalu cepat sampai di bandara, kita juga belum bisa masuk ya, karena sangat padat ya, baik di Jeddah maupun di Madinah. Jadi karenanya insya Allah kita akan ke Kuba, kita akan sholat ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mungkin belum mengerjakan sholat asar, mungkin bisa mengerjakannya nanti di masjid Kuba insya Allah. Sudah jamak semua? Ada yang belum? Oh ya, kalau yang belum berarti nanti mengerjakan sholat asarnya di Kuba insya Allah. Jadi di Kuba kita santai ya, tidak terlalu terburu-buru sebagaimana kemarin ya. Tapi habis selesai asar kita sudah harus ke bus ya, langsung untuk bergerak ke bandara, dan insya Allah kita akan berbuka di bandara dengan al-baik ya, insya Allah ta'ala, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin dalam penyampaian teknis ya di Masjid Nabawi. Demikian mungkin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam perjalanan kita, memberkahi perjalanan kita, dan kita berdoa semoga tidak ada kendala dan halangan dalam perjalanan ini sampai kita ke negeri kita, kota Medan, dan bertemu dengan keluarga dan kerabat-kerabat kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.